kata orang kan kalau kita summit ke Rinjani itu naik 3 turun naik 1 turun 3. Nah, saya kemarin ya tidak seperti itu juga, tidak se ekstrim itu karena ditolong hujan. Tempat almarhum meninggal itu sebenarnya lebih dia ke pinggirannya. Oh, tapi Farid pernah ke sana? Iya, maksudnya saya lewati. Cuman naik itu sebelum puncak. Tapi kalau kita melihat ke bawah memang tebing agak curam. Ya, kalau bahaya curam, memang. Asli curam sekali. Bahaya sekali. Bagi pendaki yang bagi semua pendaki itu sangat berbahaya. Jadi ya bisalah kita lihat pasir kalau dibebani saja sedikit kan langsung runtuh. Itu. Jadi sangat berbahaya untuk kita melipir sedikit saja keluar dari jalur pendakiannya. Apalagi letter A itu ya jalur yang lumayan sempit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apa kabar semuanya sahabat TV Pare di mana saja berada. Senang sekali rasanya saya kembali hadir menjumpai Anda di program Dua Kursi Podcast TV Pare. Nah, untuk tema kita kali ini tentu sangat ekstrim kita bahas untuk tema kita kali ini. Kenapa? Karena mengingat beberapa hari yang lalu kabar buruk menimpa dunia pariwisata Indonesia, di mana salah satu wisatawan asal Brasil meninggal dunia saat melakukan berwisata di Gunung Rinjani, melakukan pendakian di sana, dan dia kecelakaan pada saat melakukan pendakian. Tapi kita tidak terlalu jauh membahas tentang kematian wisatawan tersebut. Tapi kita ingin mencoba bagaimana teman-teman yang menonton podcast ini bisa dapat informasi mengenai apa saja yang harus dilakukan pada saat melakukan pendakian dan apa yang perlu dihindari pada saat sebelum atau sesudah melakukan pendakian. Nah, untuk membicarakan ini sudah berada di tengah-tengah kita tamu kita, narasumber kita yang juga merupakan salah satu pendaki, dan menurut informasi narasumber dia sudah mendaki hampir beberapa gunung di Sulawesi Selatan. Tentunya ini sangat berharga nanti informasi yang kami bagikan melalui podcast ini. Nah, oleh itu nonton terus di podcast Dua Kursi TV Pare. Jangan lupa subscribe channelnya dan like. Oke? Pantangin terus podcast Dua Kursi. Ya, Miftahul, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, oke. Saya panggil apa nih? Farid saja. Oh, Farid. Ya, nama saya Miftahul Farid. Biasa dipanggil Farid. Oke, Farid. Farid, kesibukannya apa, Farid? Kesibukan sekarang itu sedang bergulit di dunia pendidikan di salah satu kampus di Parepare juga. Dan masih sibuk di dunia pendakian juga. Itu. Terus dan berkomunitas di komunitas motor, di Pindrang. Motor tua, Vespa. Motor tua. Jadi selain hobi mendaki juga gabung di komunitas motor. Selain mendaki, saya gabung di salah satu komunitas Vespa di Pindrang. Namanya Skuteris Pindrang Bersatu. Itu saya kesibukan saya sampai hari ini. Farid, pasti Farid sudah mendengar ini berita yang beberapa hari lalu yang sempat viral ya, Farid. Iya. Mengenai wisatawan asal Brasil yang meninggal ini ya saat melakukan wisata di Gunung Rinjani dan meninggal. Nah, tapi kita tidak terlalu jauh membahas itu ya, Farid ya. Kita hanya mau membahas pengalaman Farid pada saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani. Kira-kira seperti apa sih kondisi Rinjani terakhir kali Anda ke sana? Pertama-tama turut berduka cita atas berpulangnya Juliana, atas tragedi yang terjadi di Rinjani.
Kemudian trek Rinjani memang termasuk salah satu trek yang lumayan ekstrim. Oh, ekstrim ya. Apalagi ketika kita berada di letter E. Letter E itu kenapa cukup ekstrim? Karena konturnya itu berupa pasir vulkanis. Selain grip di tanahnya, di konturnya sangat sulit. Kemudian kiri kanan kita itu juga sangat terjal. Jadi salah pijakan ya jatuh. Wah. Dan sangat sulit untuk naik kembali ke trek. Karena itu tadi pasir vulkanis. Jadi semakin kita berusaha untuk bergerak, semakin susah kita untuk merangkak naik ke trek itu. Jadi pada saat ketika Anda melakukan pendakian di Rinjani, di jam-jam berapa harusnya kita melakukan pendakian? Kalau kemarin, saya kan kemarin ikut trip ya. Saya gabung di salah satu trip yang cukup adalah namanya. Jadi saya cerita dari awal aja. Kita start trekking dari Makassar. Bukan, dari apa lagi namanya, Pak? Dari Kandang Sapi itu sekitar jam 9. Oh, Kandang Sapi namanya. Kandang Sapi. Kenapa dibilang Kandang Sapi? Memang Kandang Sapi. Oh, Kandang Sapi memang. Makanya di itu Sabana, yang lain ngojek, saya jalan kaki sama 4 orang jalan kaki. Itu diantaranya 3 orang Sulawesi termasuk saya. Terus yang 1 orangnya itu orang Jakarta kalau nggak salah. Start trekking, saya berempat itu jalan, sisanya itu ngojek. Kemudian treknya itu kita masuk Sabana. Dari Sabana kita sampai di pos 1, pos 2 sudah mulai naik lagi ke pos 3 itu masih terus terbuka. Itu yang salah satu yang buat kita kelelahan karena terbuka. Apa yang terbuka? Terbuka, maksudnya sabana, pohon kurang. Itu nama-nama yang Anda lalui itu Parit, itu nama jalur atau nama jalan? Itu bentuk salah satu kontur. Sabana itu semacam tanah lapang yang kurang pepohonannya. Oh, tapi ini sudah masuk bagian daripada Rinjani? Sudah masuk di Taman Nasional Gunung Rinjani. Oh, Rinjani. Artinya kaki gunung? Kaki gunung. Oh, kaki gunung ya. Terus kita start trekking jam 9. Di pos 3 itu sudah mulai tertutup. Tertutup istilahnya oleh awan pohon-pohon. Jalurnya itu sudah agak lumayan tertutup ya. Jadi sebenarnya kita kelelahan awal itu di pos itu dari Kandang Sapi karena jalan kaki, karena kan matahari langsung ya. Memang mungkin dirasa dingin, cuman kan matahari langsung itu kan langsung menguras banyak tenaga buat kita. Kemudian masuk di pos 3 itu sudah mulai masuk hutan, pos 4, dan kita camp di Pelawangan Sembalun. Tapi ini sudah start trekking, sudah nanjak. Oh, sudah menanjak ya? Sudah nanjak. Sudah masuklah di ranah perjalanan menuju puncak Rinjani. Kita start di Pelawangan, kita camp di Pelawangan Sembalun. Terus di rundown, di rundown kegiatan pendakian tersebut kita start trekking untuk summit attack itu jam 1 malam. Karena memang dari Pelawangan Sembalun sampai ke puncak Rinjani itu lumayan memakan waktu. Normalnya itu 6 jam. 6 jam. 6 jam. Itu kalau kita start jam sama sebenarnya. Tapi untuk lebih memudahkan kita dan meminimalisir waktu yang terbuang, mungkin pihak trip menyarankan mungkin pihak trip
melakukan start pendakian itu di sekitar jam 1 lah. Jam 1 malam. Oh. Karena itu tadi treknya itu sangat-sangat panjang. Sangat panjang. Terus di Pelawangan kemarin saya terbantu karena hujan. Hujan sebelum kita mulai summit attack. Itu di Pelawangan sudah di posko 3? Itu pos 5. Oh, pos 5. Berapa pos supaya sampai di puncak? Saya kurang tahu ya, tapi Pelawangan Sembalun itu pos 5-nya. Pos 5. Setelahnya sih kayaknya sudah tidak ada pos. Tidak ada pos. Jadi langsung naik ke puncak. Langsung ke puncaknya Rinjani. Nah, di pendakian menuju puncak itu memang kondisi kontur tanah di situ atau bagaimana memang sebenarnya? Kalau dari Pelawangan sekitar kita jalan sekitar 30 menitan itu sudah dapat pasir. Sisanya pasir semua sampai puncak. Pasir ya. Itu bagian tersulitnya sih. Oh, itu sih. Untungnya saya kemarin ketolong hujan. Ditolong hujan pas sebelum trekking itu pas sampai di Pelawangan itu hujan. Walaupun tidak dapat sunset paling cantiknya Rinjani sih sebenarnya. Nah, kenapa ditolong hujan? Karena pasir itu mengeras ketika kena air kan. Jadi jalur naiknya itu lumayan menghemat tenaga dibanding ketika kering. Kata orang kan kalau kita summit ke Rinjani itu naik 3 turun naik 1 turun 3. Nah, saya kemarin ya tidak seperti itu juga, tidak se ekstrim itu karena ditolong hujan. Jadi Parit ketika berada di puncak, ini kan di puncak, sementara yang almarhum ini yang wisatawan yang kemarin meninggal itu juga Farid pernah ke sana di posisi yang pas meninggal itu atau beda? Tempat almarhum meninggal itu sebenarnya lebih dia ke pinggirannya. Oh, tapi Farid pernah ke sana? Iya, maksudnya saya lewati, cuman tidak spesifik di sana. Oh, begitu. Dia kayaknya melipir keluar jalur sedikit. Tapi itu sudah berada di puncak memang, puncak Rinjani. Itu setelah puncak. Oh, setelah puncak. Setelah puncak. Kalau kita naik itu sebelum puncak. Tapi kalau kita melihat ke bawah memang tebing agak curam. Ya, kalau bahaya curam, memang. Asli curam sekali. Bahaya sekali. Bagi pendaki yang semua pendaki itu sangat berbahaya. Karena kenapa? Itu tadi saya bilang kontur summit kontur letter E itu pasir. Jadi ya bisalah kita lihat pasir kalau dibebani saja sedikit kan langsung runtuh. Itu. Jadi sangat berbahaya untuk kita melipir sedikit saja keluar dari jalur pendakiannya. Apalagi letter E itu ya jalur yang lumayan sempit lah. Dan sepertinya sih almarhum itu melipir sedikit keluar dari jalur. Kan Farid ini kan biasa trekking menggunakan jasa trip ya. Organizer. Nah, biasanya kan diinformasikan bahwa teman-teman yang melakukan trip pendakian itu mohon jangan terlalu menepir ke pinggir itu ya. Biasa disampaikan begitu. Iya, sebenarnya sih disampaikan juga. Saya tidak tahu almarhum bagaimana ya. Oke, iya. Jadi kita persingkat kita punya perjalanan Farid pada saat di Rinjani. Nah, apa yang harus dilakukan ketika kita berada di puncak Rinjani untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan? Ya, pertama kan ikuti SOP. Kalau kita ikut trip, pertama kita ikuti SOP yang telah ditetapkan oleh trip. Penyedia trip. Kemudian jangan takabur. Oh, begitu ya. Kita kan harus selalu ingat Tuhan ya. Iya. Kemudian fisik harus dipersiapkan sebelum mendaki. Terus persiapan alat-alat yang dibutuhkan. Walaupun sebenarnya ada beberapa alat yang telah disiapkan oleh pihak trip. Kita juga siapkan. Kita juga siapkan. Seperti misalkan emergency blanket, jaket yang sesuai dengan gunung yang ingin kita daki. Kemudian
Intinya fisik dan mental sih. Okay. Ini kan Rinjani ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan ya. Iya. Apa sebenarnya yang menarik di Rinjani yang banyak yang mau ke Rinjani? Rinjani itu apa ya? Apa yang kita lihat? Rinjani itu sesuatu yang Gunung Rinjani itu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata ya? sebenarnya. Saking indahnya atau dengan indahnya dapat. Indahnya itu ketika kita dapat yang saya dapat ya. Indahnya itu pas saya summit Tetek di letter E, saya dapat sunrise-nya. Benar-benar golden sunrise pertama. Kemudian view dari puncak langsung Segara Anak dan kita bisa lihat Gunung Baru Jadi namanya di dasar Segara Anak. Ya kalau di Sulawesi belum saya temukan gunung secantik itu di Sulawesi. Oh itu Pak. Dengan jalur yang memanjakan mata juga sih sebenarnya. Itu berapa kali singgah kalau pas mau ke puncak? Enggak, artinya sudah sampai di pos 5 langsung naik ke puncak. Ya, kita bermalam dulu. Tidur dulu tuh. Tidur nanti dibangunkan jam 1. Masalah istirahat di jalur itu tergantung ya fisik masing-masing sebenarnya. Gitu. Karena saya ingat itu saya tidur di letter E. Itu sekitaran jam 3 subuh. Saya pasang emergency blanket, bungkus badan kan pakai emergency blanket terus tidur. Karena sebenarnya yang paling harus dilawan itulah ngantuk pas summit di letter E. Kenapa harus dilawan mengantuk? Karena tidak semua orang, menurut saya apa ya? Ketika kita punya emergency blanket atau penghangat tubuh yang memadai, it's okay. Tapi ketika kita cuma bawa jaket, terus makanan, terus mau tidur di letter E, saya rasa itu agak ekstrim. Kenapa? Karena suhunya sangat dingin pertama. Kemudian ketika kita sudah istirahat itu kadang kita malas untuk bergerak lagi. Gitu. Nah itu biasa penyebab pendaki itu hipotermia karena malas bergerak. Padahal kadang kan kalau kita dingin itu malas makin bergerak apa segala macam toh. Nah seharusnya ketika kita dingin itu lebih disarankan untuk tetap bergerak. Berarti harus bergerak terus ya? Iya, supaya metabolisme tubuh kita itu tetap. Nah bagaimana ceritanya kalau kurang tidur baru kita disuruh? Itulah tantangannya. Oh begitu. Makanya pihak trip yang kemarin saya tempati itu, saya pakai itu, pokoknya sampai di Pelawangan langsung. Pokoknya setelah makan malam istirahat full tidur. Jangan sampai ada yang tidak muncak. Itu. Tapi bagaimana dengan makannya? Kita makan berapa porsi? Makan alhamdulillahnya tripnya itu sangat-sangat memperhatikan makanan. Kita maksudnya kalau kita melakukan pendakian itu makannya berapa porsi untuk bisa ke puncak itu? Kalau pada saat kita istirahat butuh makan sebelum tidur. Iya, makan sebelum tidur. Tapi makannya berapa porsi? Cukup lah untuk sangat memadai untuk. Tapi tidak bisa juga terlalu kenyang. Kalau terlalu kenyang sih, iya untuk bagi kita yang mau jalan. Tapi kalau untuk istirahat cukup sekali karena maksudnya perut itu tidak terlalu. Intinya porsinya itu sudah ditakar untuk kalori yang kita butuhkan untuk besoknya, untuk subuhnya kita summit Tetek. Dan dari pihak trip pun diberitahukan sebelumnya harus kita bawa camilan untuk ke puncak. Misal kayak coklat bar, vitamin bar, semacam itulah. Farid, selama di Rinjani Farid, yang paling menantang waktu melakukan pendakian apa sebenarnya? Atau apa yang paling yang membuat Farid bisa ke Rinjani? Yang membuat apakah memang gunungnya menantang atau hanya mau melihat keindahan dari atas Rinjani?
Rinjani itu awal tahu Gunung Rinjani itu dari bukunya Perjalanan Anarki. Ya, itu. Kemudian adalah suatu hal begitu yang bisa sampai diungkapkan ya. Ya, adalah satu hal yang buat saya kenapa kepingin sekali ke Rinjani. Berarti rahasia rupanya kalau tidak mau disampaikan. Intinya awal mau ke Rinjani itu karena bukunya Perjalanan Anarki. Gitu ya. Itu aja. Membuat jadi menginspirasi untuk jalan ke sana dan lain-lain. Dan betul sekali ya, di buku itu kata si pemeran utamanya katanya kayak Rinjani itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dan betul sekali. Memang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dibanding dengan gunung-gunung lain. Kalau gunung yang di luar Sulawesi sih saya belum bisa membandingkan ya, karena baru Gunung Rinjani yang saya daki. Tapi kalau di Gunung Sulawesi sih, khususnya Sulawesi Selatan, mirip apa? Belum ada yang mirip. Belum ada mirip. Karena menurut saya setiap gunung itu beda ekstrimnya, beda treknya, dan mempunyai keindahan yang berbeda-beda. Tapi kalau menurut pengalaman Anda yang selama ini melakukan pendakian, Rinjani menantang? Termasuk salah satu gunung yang ekstrim. Menantang. Cuma Farid tidak dapat pada saat musim kemarau ya? Iya, karena seandainya saya dapat musim kemarau mungkin struggle juga di jalur. Begitu. Pertama kan kalau musim kemarau itu suhu di dataran tinggi itu lebih rendah lagi dibanding dengan musim hujan. Jadi kalau musim hujan itu biasanya lebih hangat. Apalagi kan saya berangkat kemarin kan bulan April. Jadi ya berarti menurut saya masih tidak lama juga ini, baru sekali. Berarti perubahan-perubahannya tidak jauh beda dan sampai sekarang ya. Sekarang sih. Begitu. Rinjani menjadi idola saat ini, menjadi kunjungan destinasi wisata ya bolehlah dikatakan wisata terbaik lah. Iya, karena orang-orangnya juga baik di sana. Begitu. Saya kan sebelum melaksanakan pendakian tinggal dulu di Sembalu beberapa hari. Saya berbaur sama masyarakat, ngulik adat apa sih yang ada di sini, cerita tiap. Jadi ada bukan warkop sih, warung kopi lah. Yeah. Ada kedai kopi di sana itu, yang isinya warga-warga lokal, bapak-bapak sana yang kerja di TNGR. Jadi saya tiap malam di sana. Apalagi kan saya tidak bisa kalau tidak ngopi toh. Jadi tiap pagi saya di sana, sama malam cerita, ternyata Lombok itu seperti ini, orang-orangnya seperti ini. Kayak punya dapat cerita kalau Rinjani sering ini ada ada trouble atau korban dari warga? Tidak sih. Tapi bisa dibilang kecelakaan di gunung itu pasti sering terjadi. Itu kira-kira faktornya apa kira-kira? Pertama fisik. Kedua persiapan yang kurang matang. Kemudian alat yang tidak memadai. Kehati-hatian? Ya, kurang. Juga kehati-hatian yang kurang. Itu yang bisa membuat ada pasti trouble ya. Iya. Karena menurut saya itu kita ke gunung itu resikonya 100%. 100% itu akan berkurang ketika dibekali ilmu pengetahuan, dibekali alat yang memadai, alat yang sesuai lah dengan trek gunung yang akan kita daki. Kemudian pengalaman. Kalau memang tidak berpengalaman, setidaknya didampingi sama orang-orang yang berpengalaman. Itu saja. Farid, kita sudah mengulas pengalaman Farid pada saat melakukan pendakian di Rinjani. Farid berpengalaman di pendakian, sudah sudah banyak gunung yang sudah didaki di Sulawesi Selatan. Bisa Farid berbagi pengalaman sebelum kita melakukan pendakian, apa sih yang harus dilengkapi, dibutuhkan, bagaimana dengan peralatan, bagaimana dengan makanan yang harus kita siapkan? Jadi, atau tunggu dulu, di Sulsel sudah berapa gunung? Alhamdulillah berapa gunung ya? Banyak sih.
Jadi, hampir semua ya. Hampir semua kayak gunung di Sulsel. Gunung di Sulsel. Gunung di Sulsel yang ekstrim yang pernah Farid daki? Sebenarnya bukan gunung, tapi jalur lintasnya. Oh, jalur lintasnya. Yang menantang? Yang sangat menantang itu. Yang belum lintas. Pernah Anda jalur dari Lompo Batang ke Bawakaraeng. Itu salah satunya. Tapi itu melakukan pendakian sendiri atau itu banyak lah, 10 orang. Saya kan kalau mendaki itu saya maksimalkan 10 orang untuk satu tim. Oh begitu. Jadi misalkan lebih dari 10 orang, kita bagi 2 tim. Jadi ada sweeper, ada leadernya, jadi kita bagi 2. Yang pengalaman menarik di Sulsel waktu melakukan pendakian di gunung mana? Paling menarik itu di tahun 2000 berapa ya kemarin? 2018 apa 2017? Yang baru-baru ini? Yang baru-baru ini paling Rinjani karena kalau yang di Sulsel khususnya? Sulsel yang mengalami pengalaman ekstrim yang memang betul-betul ekstrim. Dan 2021 kan? Antara tahun 2020-2021. Di gunung mana? Di Lompo Batang. Lompo Batang. Ini sih kena badai 30 jam. Badai. Itu angin, hujan. Intinya setiap 30 menit kita keluar untuk pasang perbaiki patok dan lain-lain. Hampir 6 jam badai, full badai. Mending kita packing tour. Oh, itu berarti sudah tanda-tanda bahkan badainya itu panjang. Oh, begitu ya. Itu. Kalau hujan tok itu mungkin hal biasa. Tapi kalau disertai angin kencang sangat membahayakan bagi sangat membahayakan. Pertama, kita di tengah hutan. Kedua fisik teman-teman kita kan beda-beda ya. Iya, betul. Dan kita tidak tahu takarannya seperti apa. Betul. Mungkin ada yang pura-pura kuat. Iya. Mungkin apa dan segala macam. Oh, jadi pada saat melakukan pendakian di Lompo Batang itu tidak sampai ke puncak? Iya. Padahal dari pos 9 tempat saya camp itu sisa berapa? 20 menitan jalan sampai. Cuma karena badai? Cuma karena badai dan turun. Di Lompo Batang itu sebelum puncak itu ada salah satu trek yang kita harus manjat di batu tanpa alat pengaman. Jadi ya sebagai seorang yang pernah berapa kali ke sana ya mending kita pulang. Walaupun ya tidak puncak. Dan sampai sekarang pun puncak itu bonus bagi saya. Yang penting masuk hutan selesai. Begitu. Iya. Itu sudah punya sudah punya kenikmatan tersendiri mungkin ya. Kita sudah masuk ke wilayah tapi meskipun tidak puncak karena cuaca tadi ya. Iya. Karena menurut saya itu puncak itu bonus. Bahkan kemarin ke Rinjani pun saya tidak target puncak. Oh, begitu. Saya target itu saya harus ke Segarana. Itu saja. Walaupun beberapa teman satu trip saya bilang, kenapa Anda mau ke puncak? Tidak kuat atau apa? Saya bilang, saya memang tidak target puncak. Kalau memang saya tidak bangun jam 1, ya oke, biar saya tidur. Saya tunggu kalian. Kita barengan ke Segarana. Karena memang targetnya ke Segarana. Tapi alhamdulillah dibangunkan dan di support juga sama teman. Katanya, kok ini baru pertama harus puncak. Dia bilang, ayo sini, ayolah kita bareng-bareng. Jadi saya sama orang Surabaya itu barengan sampai puncak. Karena kan di jalur itu tim dibagi 3 ya, bagi 4. Karena saya pendakian itu 26 orang. Jadi dibagi 3 semuanya, karena guide saya ada 4, dibagi 4 karena guide saya ada 4. Ya. Tadi Farid sudah ceritakan di Lompo Batang pengalaman ekstrim yang terkena badai di beberapa gunung. Berapa gunung yang pernah dilalui di Sulsel? Di Sulsel itu Bawakaraeng, Lompo Batang, Bulu Saraung yang dipangkap. Lumayan. Latimojong pastinya. Hampir semua disasar.
baru itu paling banyak sih. Ada Maluci, ada itu rata-rata sudah jalur sudah terbuka atau buka jalur? Ada yang pendakian awal itu rata-rata baru gunungnya baru dibuka. Di mana? Yang kayak misalkan kemarin di Kapire itu baru buka. Jadi belum ada pos regis apa dan segala macam di jalur timur, jalur Palopo. Pernah tidak Farid melakukan pendakian sendiri? Kalau itu saya sering kalau sedang. Tapi berhasil sampai? Bukan ke gunung, gunung ada di Bulu Saraung pernah sendiri. Sampai ke puncak. Luar biasa. Paling sering itu di Lembalohe. Itu ketinggian berapa? Berapa ya ketinggiannya? Tapi memang jalur sudah ada. Sudah. Saya kalau mau solo hiking itu minimal saya naik di Solo itu mana? Solo hiking itu mendaki sendirian. Mendaki sendirian. Nah, minimal itu saya 2 kali ke sana. Minimal misalkan di gunung mana, Kak? Di Bulu Saraung sama Lembalohe. Lembalohe itu saya pasti ambil hari Senin, Selasa. Itu berapa hari melakukan pendakian kalau solo hiking? Kalau misalkan trek Lembalohe itu dari base camp ke Lembalohenya itu seharian bisa. Tapi nanti di Lembalohe kita nginep 2 malam apa semalam. Tapi tidak tidak merasa merasa takut kalau sendiri misalnya kalau terjadi trouble atau misalnya bagaimana? Makanya persiapannya itu lebih 2 kali lipat lebih matang dibanding kalau misalkan kita mendaki dengan berkelompok. Tapi sebelum melakukan solo hiking itu komunikasi sama teman-teman SAR atau teman-teman apa? Pasti. Selalu begitu ya? Pasti. Supaya ada komunikasi awal. Ya, jadi saya kan punya teman di SAR Bawah Karang, namanya Eki. Jadi setiap saya mau solo hiking pasti saya chat dia. Saya mau ke Lembalohe sendiri solo hiking 2 malam. Oke. Nanti kalau misalkan ada apa-apa kan dia pasti langsung gercep cari. Tapi pasti dibarengi juga dengan persiapan 2 kali lipat dibanding ketika kita mau mendaki bareng teman gitu. Persiapannya lebih matang daripada itu. Matang ya. Oke. Farid, dari beberapa pengalaman pendakian yang Farid telah lalui, pasti sudah tahu apa sebenarnya yang harus dibawa. Alatnya bagaimana, disesuaikan dengan medan kah, kemudian makanan disesuaikan dengan porsi tubuh kah, atau sebelum kita melakukan pendakian itu apa yang sangat perlu diperhatikan? Jadi sebelum mendaki itu pertama kita fisik dulu yang dipersiapkan. Fisik yang paling utama. Fisik. Kedua mental. Mental itu dibangun dengan biasanya kalau saya mau bangun mental saya sebelum mendaki itu saya lihat jalurnya dulu. Bisa jadi sekarang kan enak ya informasi YouTube apa dan segala macam. Kita search dulu. Oh di sini nih obstacle yang harus ditangani dengan dilewati dengan hati-hati. Misalkan jadi semua kemungkinan terburuk itu harus dipikirkan dahulu, bukan kemungkinan terbaik, tapi saya pikir kemungkinan terburuk. Kalau misalkan saya pergi ke sini, saya lewati ini, apa yang bakalan terjadi? Kalau misalkan persiapan saya kurang, terus apa dan segala macam, itu yang harus dipikirkan terlebih dahulu. Kalau saya, kadang kan orang mikir, wah kalau di puncak saya nanti begini. Saya tidak. Yang saya pikir itu, misal di pos 1 treble Kak, dan tidak ada jaringan, apa yang harus saya lakukan ketika itu. Jadi itu yang saya pikirkan. Jadi misalkan saya bawa 5 orang lah, dari 5 orang ini berapa orang yang misalkan belum sering mendaki. Nah itu yang diikuti ritme jalannya, dilihat tenaganya. Kalau misalkan dia capek ya kita istirahat. Dan kemudian itu alat
Alat ya. Yang penting ya alat. Alat itu salah satu yang penting. Pertama, tidak boleh terlalu berat, boleh terlalu memberatkan, dan sesuai porsi gunung yang ingin kita daki. Nggak mungkin dong kita naik gunung yang ketinggiannya 1000-an terus bawa alat kayak mau mendaki Everest. Berat pasti. Jadi kita bawa tali. Tetap bawa tali deh. Enggak, maksudku kalau misalkan ke Gunung Everest kan kita harus bawa perlengkapan climbing ya. Oh iya. Nggak mungkin dong kita bawa ke gunung-gunung yang ada di Sulawesi. Kecuali kayak misalkan kita mau lintas nih Lompo Batang, bawa karang, atau lintas 3 puncak itu, lintas 3 cincin dari Bulu Baria, Lompo Batang bawa karang. Ya kita memang harus memerlukan tali karamantel, pulai, helm, dan lain-lain. Ini tergantung gunung. Iya, tergantung gunung. Jadi biasanya sih tergantung gunungnya. Kita bawa alatnya semumpuninya di setiap gunung. Jadi beda-beda gunung ya, beda-beda. Berarti Farid ini sudah beberapa gunung sudah dipelajari mengenai anu ya. Ya, sebelum mendaki harus dipelajari. Jadi sebelum mendaki itu kita lihat dulu treknya bagaimana, dominan lumpur kah, dominan tanah liat kah, pokoknya kita dominan batu kah. Nah, dari situ kita bisa menyesuaikan suhu terekstrimnya berapa. Iya. Gitu. Alat ini harus diperhatikan. Betul. Apalagi sepatu. Sepatu. Iya. Nah, sepatu bagaimana? Harus ada sepatu yang SOP juga atau Kalau sepatu itu ada 3 yang saya tahu ya, ada 3 macam. Ada yang low cut, mid cut, sama yang tinggi itu yang untuk gunung es. Oh, ada memang. Ada. Biasanya sih kalau misalkan saya mau yang trek yang pendek-pendek itu pakai yang low cut. Tapi kalau yang long trek kayak misalkan itu tadi yang Bulu Baria, lintas ke Lompo Batam bawa karangnya pakai yang mid cut. Kalau macam Gunung Rinjani kita harus pakai sepatu yang tipe yang bagaimana? Kalau Gunung Rinjani saya kemarin pakai tipe sepatu yang low cut. Kebetulan kenapa low cut? Karena kan Gunung Rinjani itu dominan di tanah juga dan akar. Terus ada yang namanya gaiter itu yang untuk agar pasir tidak masuk ke sepatu. Nah, itu didukung sama itu. Itu sepatu ukuran harus up size. Harus lebih ya? Lebih dari kenapa harus sepatu. lebih? Kenapa? Karena kan kaki itu dibebani ya ketika jalan, jadi otomatis kayak membesar kaki. Jadi biasanya saya kalau misalkan sepatu mendaki beli yang misalkan saya ukuran kaki saya itu 40. Terus saya beli sepatu yang ukuran 41. Supaya ada mungkin space dan sirkulasi udara di kaki itu ya. Apalagi kalau misalkan di tengah perjalanan hujan apa dan segala macam kan, tidak biasanya sirkulasi udara di kaki itu kadang tidak bagus kan, saya bikin bau apa dan segala macam. Itu mempengaruhi stamina juga, bisa mempengaruhi apa kalau sepatu? Lebih safety-nya sih, lebih ke keamanannya. Nah, selain sepatu, makanan ya kita hitung kalori. Begitu. Kita hitung kalori, misalkan kalau saya sih, misalkan saya mendaki Latimojong, jadi saya sarapannya itu di pos 2. Berapa kira-kira kalori yang paling besar saya keluarkan dari pos 2 ke pos 5 tempat camp terakhir. Nah, itu harus diganti pada saat di pos 5. Berarti harus dihitung kalori? Harus. Ada rulesnya tersendiri. Berarti Farid sudah bisa
menghitung kalori yang terbuang ya. Luar biasa memang. Alhamdulillah. Oh iya. Jadi setiap pendaki itu harus tahu menghitung kalori yang terbuang dan yang harus diganti. Semakin kita di dunia pendakian semakin harus kita tahu yang seperti itu. Begitu ya. Ya mungkin awalnya kan kita tidak ya just kayak bawa beras, bawa ini. Jadi misalnya bagaimana kalau postur tubuhnya besar? Dia harus bawa apa yang harus dia bawa? Sebenarnya orang besar itu justru yang buat dia kelelahan itu karena berat badannya. Kalau masalah kekurangan mereka tidak pernah kekurangan karena kan banyak lemak. Gitu. Jadi hal yang pertama dibakar oleh tubuh ketika jalan itu gula pertama. After ke gula itu lemak. Jadi menurut saya kalau orang yang besar itu justru lebih kuat sih. Cuman mungkin beratnya yang buat berat badannya mereka yang buat agak kelelahan. Jadi makanan apa yang harus dibawa? Ya kalau saya dari 2019 itu saya selalu bawa daging. Dan itu sudah mulai perbaikan memperbaiki pola pendakian di tahun 2019 itu sudah mulai harus gak hitung kalori seperti ini gitu. Dan lain-lain. Biasanya saya bawa daging, terus itu berupa bakso kah atau olahan-olahan daging toh. Kemudian buah itu bukan kayak semangka apa dan segala macam, tapi kayak buah-buah yang kecil-kecil, anggur kah, intinya buah yang ringan. Kalau misalkan saya di pendakian yang misalkan saya mendaki itu 5 orang, ya saya bawa 4-6 macam buah. Nanti dibuat jadi ada beberapa yang dimakan di jalur atau paginya kita buat salad buah. Yang seperti itu. Luar biasa. Ya, sangat luar biasa dan informasi yang diberikan oleh Farid mengenai pengalamannya selama dia melakukan pendakian di Sulsel maupun di luar Sulsel. Terakhir dia melakukan pendakian di Rinjani ya, Farid. Nah, Farid ini adalah merupakan salah satu aktivis di pendakian dan juga sibuk dengan komunitas-komunitas lain. Sangat menarik dengan apa yang disampaikan oleh Farid ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton podcast kami. Oke, sekali lagi terima kasih Farid atas waktunya bisa hadir di podcast Doker. Tidak bosannya untuk ikut kembali. Ya, baik. Juga terima kasih kepada Alia Kopi yang sudah memberikan fasilitas kepada kami di podcast kali ini. Kita bertemu kembali di Dua Kursi Podcast TV Pare di tema yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.